Suraya. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, program studi Hukum Keluarga Islam semester 4 reguler 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik menyusun kalimat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, itu sangat diperlukan yang namanya pengetahuan dalam teknik menyusun ataupun teknik membuat kerangka dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga terdapat keseragaman ataupun undang-undang yang terstruktur dengan baik dalam bagian format atau bentuk-bentuk dalam peraturan tersebut. Penyusunan kalimat dalam peraturan perundang-undangan itu sangat melibatkan yang namanya serangkaian bahasa-bahasa yang tepat dan juga struktur dalam peraturan perundang-undangan yang sangat tersistematis. Nah, untuk bahasa dan format, bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan ini harus lugas dan jelas, serta dapat dipahami oleh seseorang yang terpengaruh oleh peraturan hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya masyarakat yang ditujukan dalam pembentukan hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana sih struktur kerangka dalam peraturan perundang-undangan yang baik dan juga benar? Nah, jadi di sini kalian bisa melihat bagaimana struktur peraturan perundang-undangan yang baik dan juga benar. Nah, untuk yang pertama yaitu judul dalam peraturan perundang-undangan. Judul dalam peraturan perundang-undangan itu memuat keterangan dari jenisnya, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, nama peraturan perundang-undangan tersebut, serta dalam judul peraturan perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital semuanya dan dengan margin tanpa diakhiri tanda baca. Judul ini tidak boleh ada kata singkatan-singkatan apapun, dan pada judul atau nama peraturan perundang-undangan yang telah dirubah, maka itu ditambahkan frasa dengan perubahan atas. Nah, jika perubahan dalam peraturan perundang-undangan lebih dari satu kali, maka di antara kata perubahan atas tadi disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali peraturan perundang-undangan itu dirubah. Selanjutnya yang kedua dalam struktur kerangka peraturan perundang-undangan yaitu pembukaan. Dalam pembukaan ini ada yang pertama frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Yang ketiga konsideran. Yang keempat dasar hukum, dan yang kelima adalah diktum. Frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa ditulis semuanya dengan huruf kapital dan sebelum nama jabatan dan pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, selanjutnya jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut itu ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin serta diakhiri dengan tanda baca koma. Selanjutnya yang ketiga dalam pembukaan peraturan perundang-undangan ini adalah konsideran. Nah, konsideran ini diawali dengan kata menimbang. Nah, konsideran ini adalah inti pokok atau pokok pikiran yang menjadi pertimbangan atau alasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Jika konsideran lebih dari satu, maka tiap-tiap pokok pikiran tadi diawali dengan huruf abjad dan diawali dengan kata bahwa serta diakhiri dengan tanda baca titik koma. Selanjutnya yang keempat adalah dasar hukum. Nah, dasar hukum ini diawali dengan kata mengingat, dan jika dalam peraturan perundang-undangan itu lebih dari satu dasar hukum, maka ditulis diawali dengan angka, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri setiap kalimatnya diakhiri dengan tanda baca titik koma. Nah, selanjutnya yang kelima dalam pembukaan yaitu diktum. Di diktum ini ada yang namanya memuat kata memutuskan,
kata menetapkan, serta yang ketiga jenis dan nama peraturan perundang-undangan. Nah, kata memutuskan dalam diktum ini ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin peraturan perundang-undangan. Sedangkan kata menetapkan itu ditulis sejajar dengan kata menimbang dan kata mengingat yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk jenis dan nama peraturan perundang-undangan dicantumkan dalam judul peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, dalam kata menetapkan tadi itu ditulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Nah, jenis dan nama dalam peraturan perundang-undangan tadi itu ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, di sini ada contoh dari pembukaan yang memuat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, memuat jabatan, memuat konsideran. Nah, dan juga di sini ada yang memuat dasar hukum serta diktum. Nah, selanjutnya yang ketiga dalam struktur kerangka peraturan perundang-undangan yaitu batang tubuh. Nah, batang tubuh peraturan perundang-undangan ini memuat semua materi peraturan perundang-undangan itu dan dirumuskan pada pasal atau beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang keempat adalah penutup. Nah, penutup ini adalah suatu bagian akhir dalam peraturan perundang-undangan yang mana memuat yang pertama perintah peraturan pengundangan atau penempatannya, misalnya pada LN, pada BN, pada LD atau BD. Yang kedua ada penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan yang memuat yang pertama tempat dan tanggal pengesahan atau penetapannya. Yang kedua nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tanda tangan pejabat tersebut. Selanjutnya nama pejabat yang menandatangani peraturan perundang-undangan tersebut tanpa gelar serta tanpa pangkat beliau. Yang ketiga yaitu pengundangan peraturan perundang-undangan, dan yang keempat ada penulisan LN, TLN, BN atau TBN atau LD atau BD yang ditulis secara lengkap dan ditulis dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya yang kelima dalam struktur kerangka peraturan perundang-undangan itu ada yang namanya penjelasan. Dan penjelasan ini tidak semua peraturan perundang-undangan memerlukannya. Di dalam undang-undang atau peraturan daerah itu penjelasan diperlukan, dan peraturan perundang-undangan di bawah dari Perda itu biasanya tidak diperlukan yang namanya penjelasan. Nah, selanjutnya yang terakhir dalam kerangka struktur peraturan perundang-undangan yaitu lampiran. Lampiran ini bisa memuat dari uraian, daftar, tabel, peta, gambar, ataupun sketsa. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai teknik menyusun kalimat dalam peraturan perundang-undangan yang baik. Salah hilafnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.